Ada yang baik, ada yang luar biasa, ada yang sehat. Pak Ruben gak ada ya? Masih. Lagi traveling ya. Ya pintar tulis sedikit. Baik, nah saudara kasih dalam Tuhan, minggu ini kita masuk dalam seri kelima, perlengkapan senjata rohani kita. Kita akan belajar hari ini tentang senjata yang kelima, yaitu ketopong keselamatan. Sama-sama katakan ketopong keselamatan. Ya, tidak terasa kita sudah ada di minggu kelima khusus untuk seri ini, ketopong keselamatan. Saya berharap Bapak Ibu setiap pelajaran tentang senjata Allah ini Bapak Ibu pulang, Bapak Ibu pelajari lagi ya, karena pasti Roh Kudus akan menjelaskan lebih banyak daripada apa yang dapat saya sampaikan di tempat ini. Ya, mari kita bersama buka dari kitab Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita akan selalu membaca perikop ini ya. Jadi bukan hanya sekedar senjata apa yang kita mau pelajari, tapi kita perlu untuk selalu baca keseluruhan perlengkapan rohani. Yang sudah dapat katakan sudah dapat. Berbahagialah saudara kalau saudara bisa datang di sini dan beribadah. Amin. 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 Ya, jangan online gitu ya. Kalau pulang ke rumah lihat YouTube, lihat hamba Tuhan yang lain boleh ya. Tapi kalau kita dikasih kesempatan bisa tatap muka di sini sangat luar biasa. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Perhatikanlah kita Bapak Ibu. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Ada amin? Amin. Banyak kali kita sudah baca perikop ini. Saya berharap Bapak Ibu sudah menghafalnya di dalam kepala. Nah, hari ini kita akan belajar senjata yang kelima, yaitu ketopong keselamatan. Ya, dan tentunya kita mau tahu ketopong keselamatan itu apa? Kenapa Tuhan mau pakai senjata yang kelima ini? Nah, saudara, saya ingatkan, dari 6 perlengkapan senjata rohani ini, 3 yang teratas itu sesuatu yang perlu dikenakan. Artinya itu menempel di tubuh seorang prajurit. Tapi 3 yang terakhir ini, ya, itu memang dipakai, tetapi itu harus difungsikan. Nah, yang keempat saya bicara tentang, masih ingat 2 minggu lalu? Perisai iman, ya. Makanya Alkitab berkata angkat perisai itu, gunakan perisai itu. Lalu hari ini kita belajar ketopong, helm, topi besi, topi baja, bukan seperti topi-topi yang kita pakai buat gaya-gaya, gitu ya. Ada gunanya. Dan yang keenam, nanti kita akan belajar tentang pedang roh yang powerful, yang luar biasa. Nah, seorang prajurit kalau dia tidak lagi perang Bapak Ibu, atau mungkin dia lagi istirahat ya, maka seluruh 3 yang lain itu ikat pinggang, baju sirah keadilan, baru apa lagi? Kasut kerelaan dia harus pakai. Tapi kalau dia lagi istirahat, kadang-kadang dia akan tanggalkan helmnya, betul? Lalu ketopong, pedangnya, betul? Dia akan tanggalkan. Tapi dia tetap harus berada pada posisi berjaga-jaga. Jadi firman Tuhan tadi katakan berdirilah tegak, ya. Artinya dalam segala keadaan, mau dia berperang, mau dia lagi break, lagi istirahat, dia harus tetap berjaga-jaga, ya. Karena musuh itu tidak tahu kapan datang.
bukan atas dasar kemauan saya. Saya belum pernah sharing atau khotbah lengkap seri perlengkapan senjata. Baru kali ini di Makassar dan baru di TK. Itu juga karena Tuhan suruh. Dan kalau saudara perhatikan eskalasinya, sejak saya mengupas satu demi satu, saya nggak tahu apakah ada yang mengalami atau tidak. Peningkatan peperangan rohani yang saudara hadapi itu meningkat dengan drastis. Percaya atau tidak percaya, yang menerima pesan Tuhan secara khusus itu ngalamin. Ya, nah untungnya Bapak Ibu, di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan kita, ya Roh Kudus selalu mendampingi kita. Ya, di alam yang tidak kasat mata, di alam roh itu peperangan, panah-panah yang memanah Bapak Ibu tuh selalu 24 jam. Seperti yang saya katakan minggu lalu, di alam roh itu nggak ada waktu, nggak ada bintang, nggak ada bulan, tidak seperti di bumi ini. Ya, dan setiap waktu, ya setan itu memanah anak-anak Tuhan. Dia nggak peduli. Tapi di bumi ini kita masih bisa tidur, makan, bekerja, masih bisa sekolah. Ya, nah pertanyaannya gini, kalau kita diserang setiap waktu, lalu bagaimana caranya kita protek diri kita, lindungi diri kita? Hebatnya karena darah Yesus itu juga melindungi Bapak Ibu. Makanya Paulus katakan, entah saudara tidur, entah saudara bangun, entah saudara berjaga-jaga, saudara bersama dengan Tuhan. Sadar, kalau bahkan ketika saudara tidak lagi mikirin Tuhan, Tuhan tetap memprotek saudara. Bahkan ketika saudara tidak merenungkan firman-Nya, saudara dalam perlindungan yang maha tinggi. Kenapa? Karena ada meterai kepemilikan Tuhan di dalam diri Bapak Ibu. Setan bisa lihat ada tanda darah bahwa saudara dan saya sudah ditebus dengan darah Yesus. Ini bukan miliknya setan, ini miliknya Yesus. Oke? Nah, kenapa kita perlu disuruh Tuhan mengambil perlengkapan senjata ini? Karena tidak cukup hanya jadi orang Kristen yang diselamatkan. Katakan bersama dengan saya, tidak cukup hanya diselamatkan. Kalau bentar kita sudah diselamatkan, percaya Yesus dan urusan selesai. Betapa enaknya kita. Kita tinggal tunggu mati dan naik ke surga. Tetapi ternyata diselamatkan oleh Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, tidak menjamin bahwa saudara tidak akan ada masalah dan peperangan. Justru saya beritahu pagi hari ini, ketika saudara jadi orang Kristen, ketika saudara memilih Yesus oleh karena kasih karunia menjadi Tuhan Juru Selamat saudara, selamat datang dalam peperangan yang sebenarnya. Halo, ya, jadi banyak orang Kristen, banyak gereja-gereja yang ngajarin jemaatnya, ya banyak, ya gitu ya. Terima Yesus, jadi anak Tuhan, hidup manis, tinggal tunggu mati masuk surga. Kita dipanggil, Yesus selamatkan kita Bapak Ibu, bukan hanya tujuannya supaya masuk surga. Yang percaya katakan amin. Kalau kita hanya cukup masuk surga, kenapa Yesus berkata, aku akan datang kedua kali menjemput kamu? Dia tunggu aja kita di surga. Dia nggak perlu datang di bumi, dia nggak perlu menjalan kakinya di Bukit Zaitun, jemput kita. Kenapa? Yesus selamatkan kita karena dia mau bawa kerajaannya dari surga ke bumi ini. Kenapa banyak orang tiba-tiba kepingin mati cepat-cepat nanti di surga? Karena dia mau lari dari masalah. Karena dia nggak mau berjuang. Pada tujuan Tuhan dia selamatkan kita supaya rencananya digenapi. Datanglah kerajaanku, jadilah kehendakku di bumi seperti di surga. Bisa paham? Bisa paham? Ini perlu dipahami. Ini menjadi masalah di banyak orang Kristen Bapak Ibu. Ya, itu sebabnya hidup mereka jadi orang Kristen, tapi kalah. Tidak pernah menjadi orang Kristen yang efektif. Tidak pernah mengalami kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan datang. Kenapa? Karena mereka tidak memahami arti diselamatkan. Nah, ketopong keselamatan menjadi satu senjata yang sangat powerful waktu Bapak Ibu pakai. Nah, kalau ketopong keselamatan itu kita ambil, ada banyak orang berpikir begini. Saya harus pakai ketopong keselamatan. Artinya gini, saya harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Bukan itu. Ketopong keselamatan dipakai bukan supaya saudara terima Yesus. Justru Paulus waktu menulis kitab Efesus ini, dia bicara sama orang-orang yang sudah jadi orang Kristen. Amin. Tapi kenapa orang-orang yang diselamatkan ini Bapak Ibu perlu lagi pakai ketopong keselamatan ini? Karena bukan keselamatan yang harus dilindungi. Ulangi kata-kata saya. Bukan keselamatan yang harus dilindungi. Harus mengerti dulu ini. Ya? Tuhan Yesus selamatkan kita. Bukan keselamatan itu yang harus kita lindungi. Sekalipun kita harus mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan. Tapi justru ketopong diberikan supaya keselamatan itu melindungi saudara. Bisa paham? Ini diam, tidak ada reaksi. Mengerti apa enggak? Paham Bapak Ibu ya? Karena saya nggak bisa lihat ekspresi Bapak Ibu pakai masker. Bisa paham? Ini pelajaran
harus benar-benar memastikan Bapak Ibu menangkap bahasa saya. Ya, memang kalau saya ngomong cepat, saya bahkan kalau berdoa saya bilang, Tuhan tolong saya supaya saya dengan bahasa yang simple, jemaat Tuhan bisa ngerti. Gitu ya. Karena kita ada di Makassar Bapak Ibu. Ya, harus sesederhana mungkin. Ya. Nah, saya ulangi, ketopong keselamatan Tuhan suruh kita pakai bukan supaya kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya apa? Orang-orang yang pakai ketopong keselamatan adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Jadi ketopong ini kita pakai bukan supaya kita melindungi keselamatan yang Yesus berikan. Salah. Yesus yang harus jagain kita. Yesus yang harus lindungi kita. Karena Dia yang sudah menjadi Tuhan dalam hidup kita. Kita pakai ketopong ini supaya keselamatan itu melindungi Bapak Ibu dari setiap pekerjaan-pekerjaan jahat. Lalu, saya mau tanya di sini, berapa banyak di antara saudara ikut Tuhan itu stres? Ayo, ikut Tuhan tapi stres, kayaknya berat sekali. Ada di antara saudara hari-hari ini the spirit of heaviness, ada seperti roh berat dalam hidupnya. Alkitab berkata urapan itu menghancurkanku. Saudara mungkin pikir ya, memuji Tuhan itu hal yang biasa. Tapi saya mau bilang, waktu saudara ada dari hadirat Tuhan, urapan yang lahir dari hadirat Tuhan itu menghancurkan setiap beban dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Oke, kita maju. Ketopong keselamatan. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-17. Dan terimalah, garis bawah itu. Oke, Tuhan melalui Paulus bilang, terimalah ketopong keselamatan itu. Artinya, orang-orang kita semua yang percaya Yesus sudah diselamatkan. Tapi apakah kita mau pakai ketopong itu atau tidak, Bapak Ibu? Itu tergantung keputusan masing-masing orang. Amin. Dan Tuhan bilang, tidak cukup hanya kamu diselamatkan. Karena kamu dan saya, kita semua Bapak Ibu, masih ada di bumi ini, kita perlu pakai ketopong ini. Saya ulang sekali lagi, tujuan Tuhan Yesus selamatkan kita bukan hanya supaya kita masuk surga. Ya, tujuan Tuhan mati buat kita di kayu salib Bapak Ibu. Ya, Dia menebus dosa-dosa kita. Dia memikul hukuman dosa kita. Bukan hanya sekedar supaya kita jadi orang Kristen yang punya tiket masuk surga. Ya, tapi tujuan Tuhan selamatkan kita supaya rencananya ya, itu jadi dalam hidup kita. Masuk surga itu gampang Bapak Ibu, tinggal percaya Yesus ya. Tetapi itu bukanlah tujuan Tuhan selamatkan kita. Dia mau melalui hidup Bapak Ibu dan saya, kerajaannya dibawa ke muka bumi ini. Adam dan Hawa gagal untuk membawa kerajaan Tuhan datang di muka bumi ini. Ketika apa? Ketika mereka takluk pada apa yang iblis mau. Betul? Tapi dalam Kejadian 3 ayat 15, firman Tuhan katakan apa? Satu hari nanti benih dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Itu bicara apa? Nubuatan tentang hadirnya Yesus di masa akan datang. Penyelamat Mesias yang diurapi akan datang dan menyelamatkan semua orang yang berdosa di muka bumi ini. Tetapi apakah hanya sekedar melepaskan kita dari iblis, tujuan Tuhan, lalu bawa kita ke surga? Bukan. Kenapa Bapak Ibu tetap ada di muka bumi ini dan kasih Tuhan panjang umur, dilepaskan dari COVID, dilepaskan dari begitu banyak masalah, supaya hidup saudara itu bisa merepresentasikan Yesus di muka bumi ini, supaya saudara bisa menyatakan kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Nih, saya beritahu ya, banyak orang Kristen punya pemahaman yang salah, maunya pergi cepat-cepat ke surga. Supaya apa? Supaya tidak ada masalah di muka bumi ini. Sudah tahu Yerusalem baru itu turun dari surga ke muka bumi ini. Wow, saya bersemangat ngomong ini bentar. Kenapa orang banyak mau masuk ke surga? Padahal dia nggak tahu surga berada segi empat kan, tujuh satu kan, panjang lebar kan. Apalagi agama sebelah, tiap hari ngomongin neraka. Tiap hari bikin aturan, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mereka punya pemahaman yang menyesatkan tentang Tuhan. Saudara punya Tuhan yang benar. Tuhan tuh nggak kepingin buru-buru sekolah saudara pulang ke surga bentar, katakan amin. Saya nggak mau pulang cepat. Saya bilang sama Tuhan, saya mau hidup lebih dari 100 tahun, katakan amin. Saya mau hidup seperti Kaleb. Saya mau hidup seperti Musa. Saya nggak mau cepat-cepat 60 sudah mati, 70 udah mati, nggak mau. Saya mau hidup saya panjang umur supaya saya bisa tunjukkan sama orang, nih kerajaan Tuhan ada padaku. Ayo ikut saya. Ada jalan
kebenaran dan hidup di dalam saya. Kenapa saudara kepingin cepat mati? Betul ada ayatnya berbahagia orang yang mati dalam Tuhan, tapi lebih berbahagia mereka yang hidup lebih lama bersama Tuhan di muka bumi. Halo, siapa di sini seperti ingin mati? Pintar ketawa. Halo, saudara jangan mau pendek umur. Sama-sama katakan, saya nggak mau pendek umur. Saya nggak mau mati dini. Saya tidak mau mati dini. Banyak orang nggak mau mati dini, tapi menikah dini mau. Saudara minta long life, panjang umur, supaya saudara bisa melihat lebih banyak kebaikan Tuhan. Ngapain cepat-cepat ke surga? Orang Yerusalem baru akan turun dari surga ke bumi. Kita akan punya langit dan bumi yang baru. Saudara harus punya pengenalan yang benar tentang heaven. Makanya saya kalau ngomong sama Tuhan, kenapa tuh orang Kristen banyak cepat-cepat pulang? Rest in peace. Jangan tunggu di kuburan sudah ditulis RIP. Selagi hidup, rest in peace. Istirahat di dalam damai. Kerja tapi rest. Olahraga tapi rest. Ibadah tapi rest. Memuji Tuhan tapi rest. Di surga itu gak ada damai, karena memang di sorga ada damai. Bagaimana caranya damai Tuhan kita bisa rasakan di bumi ini? Tinggal di dalam Yesus. Karena banyak orang mati cepat, karena gak mau sakit, gak mau capek, gak mau banyak utang, mau lepas dari masalah. Saudara, Yesus bilang, aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam abundant, kelimpahan. Tuhan gak bilang gini, saya mau ke surga supaya di surga engkau mengalami kelimpahan. Saya ingin di bumi ini engkau mengalami kelimpahan, engkau mengalami sukacita, engkau mengalami damai sejahtera, engkau mengalami apa yang namanya disembuhkan, kemenangan. Di surga mah gak akan ada yang namanya sakit, berjuang, gak ada. Di surga itu semuanya beautiful. Okay? Satu hari saya ingin ngomong soal surga, sekalipun saya gak pernah dapat penglihatan soal surga. Saya hanya Tuhan wahyukan sesuatu yang dahsyat. Surga itu ada di dalam Bapak Ibu. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena konsep kita manusia adalah gini. Seperti kita di bumi, yang namanya rumah itu harus ada atap, ada pintu, ada garasi. Lalu kita manusia ini coba menggambarkan surga itu seperti otak kita. Wih, rumahku tipe 80, rumahku tipe 70. Oke, gak masalah, karena ada banyak orang yang naik di surga. Dia lihat tukang-tukang kerja siapin rumah buat dia. Oke, gak apa-apa. Setiap orang boleh menggambarkan. Sama seperti gini. Kalau ada orang buta gitu ya, lalu dia pegang gajah. Ada 5 orang buta pegang gajah, benar gak? Tanya orang buta yang satu, waktu dia pegang kuping dia bilang, oh gajah itu seperti tembok yang tebal, yang bergoyang-goyang. Orang buta yang satu bilang, oh kakinya ini seperti menara. Tapi kalau Tuhan bukan mata mereka bilang, oh gajah itu ternyata gak sebesar rumah. Kenapa tiba-tiba Tuhan bawa saya bicara hal ini tentang surga di awal ini? Saya percaya Tuhan mau kita mengerti mengapa kita jadi anak Tuhan. Mengapa Tuhan mau kita diselamatkan, dipilih, ya, dan Tuhan tetap mau kita ada di muka bumi. Ya, sudah tahu corona itu telah membuat orang banyak hidup dalam ketakutan dan cepat-cepat ingin mati. Itu hanya satu gertakan setan untuk membuat saudara berhenti pada tujuan Tuhan. Saya nggak mau. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau panjang umur 120 tahun. Mustahil apa enggak? Saya umur begini saja saya ngos-ngosan kadang. Gitu ya. Apalagi mau tambah lagi 30 tahun gitu ya. Tetapi saudara, Alkitab berkata, jadilah seperti iman. Oke? Ya entah nanti mau 120, 100, 80, pokoknya saya rindu hidup saya menjadi sesuatu yang berdampak di muka bumi ini. Oke, kita kembali ke topong keselamatan. Andi, coba lihat gambarnya. Oke, ini adalah gambar ya helm atau topong yang dipakai oleh prajurit Romawi zaman dulu. Jangan lihat mukanya yang cakep, lihat topinya. Jangan diserak gitu ya, jangan teralihkan. Nah, ini adalah model ya ketopong keselamatan yang dipakai oleh prajurit Romawi. Sampai sekarang masih ada yang pakai kayak gini nggak? Tidak ada. Tapi mungkin di negara-negara yang modelnya kerajaan kingdom, kayak Great Britain, kayak Inggris, gitu ya, ada. Kadang-kadang prajuritnya ada. Cuma mungkin tidak terlalu mirip. Modelnya seperti ini. Dalam bahasa Yunani itu disebut dengan istilah kasis atau gales. Ya, coba tanpa wajah. Nah, kayak gini. Ya, ini gambaran yang menurut saya mendekati ketepatan daripada helm atau topong prajurit
prajurit Romawi. Nah, fungsinya apa sih? Jangan cari yang model begini di Indonesia ya. Jangan cari gini. TNI kita, polisi kita kagak ada pakai begini. Bener gak Baris? Ya. Nah, saudara lihat saja bahannya, ya. Saudara lihat saja materi, ya, bahan buatnya itu dari besi, bahkan mungkin dari baja, ya. Tujuannya apa? Melindungi tengkorak kepala seorang prajurit, melindungi leher, ya, dari pukulan musuh atau mungkin barang yang jatuh di kepala dia. Nah, ini waktu saya lihat dibuat ada yang dari perunggu, ada yang dari besi, ya. Bahkan dua bagian di sampingnya itu seperti ada engselnya, pernah nggak? Untuk melindungi tulang pipi dan rahang. Sudah lihat, waktu Paulus menulis ini, betapa dia lihat prajurit Romawi dan langsung ada pewahyuan dari Tuhan bahwa begitulah kamu harusnya di alam roh. Begitulah kamu sebagai anak Tuhan. Nah, saudara, minggu lalu saya dihubungi teman saya gitu ya, yang suka lihat sana lihat sini. Dia ngomong gini, Jane, itu di alam roh musuh juga itu pakai perlengkapan rohani, pakai kasut, pakai ikat pinggang, persis seperti yang kita pakai. Astaga, dalam hati saya. Dan dia punya baju sirah itu, perisai itu dari besi. Saya waktu dengar itu saya bilang, wow, musuh kita juga pakai perlengkapan yang sama. Mengapa Tuhan suruh kita pakai perlengkapan senjata rohani? Seluruhnya harus dipakai. Saudara, peperangan kita tidak main-main. Bilang tidak main-main. Sekalipun Tuhan sudah kejamin dengan kemenangan. Tapi saya berkata begini, jangan sampai kita jadi babak belur jadi orang Kristen. Gitu dia. Pasti masih sudah pasti, tapi babak belur. Gak boleh. Kemenangan itu harus dialami sepenuhnya. Sekalipun memang gak ada prajurit yang pergi berperang toh, tadi rambutnya bagus, mukanya bagus, tiba-tiba pulang tetap bagus. Enggak, pasti ada boyok sana, boyok sini, gitu kan. Pasti ada lecet, pasti ada luka, itu pasti. Namanya juga berperang, tapi tidak sampai tergeletak. Katakan amin. Kalau kita berkata 7 kali orang berani itu jatuh, dia apa lagi bentar? Bangkit lagi, bangun lagi. Tidak selamanya dia kalah. Nah, ketopong keselamatan, melindungi tengkorak seorang prajurit, melindungi leher, melindungi tulang pipi dan rahang, ya. Bahkan kalau saudara perhatikan itu ada bulu-bulu di atas kepala dia. Pernah nggak? Mungkin saudara pikir itu hiasan saja. Kalau dalam tradisi Romawi itu ada bulu kuda, itu bulu kuda yang saya baca, yang ada di kepala dia. Nah, itu Bapak Ibu, jangan dulu itu setiap prajurit pakai itu. Tapi itu bukan hanya hiasan, itu benar ada artinya. Karena setiap prajurit itu akan memiliki bulu yang berwarna beda-beda, menunjukkan apa? Pangkat, level. Oke? Jadi mungkin kalau yang warna merah ini saya nggak tahu, saya nggak belajar, nggak tahu yang warna merah ini mungkin prajurit paling bawah, yang jenderal itu paling apa? Nah, warna bulu ini menunjukkan tingkatan seorang prajurit. Saya nggak tahu Bapak Ibu, ya, bagi anak-anak Tuhan, kalau dia pakai ketopong ini, kira-kira yang levelnya sudah jenderal itu warnanya apa? Saudara pulang cari sendiri deh di Magogel. Kira-kira level paling rendah apa? Kopral. Halo? Ada yang orange, saya lihat ada yang kuning. Saya nggak tahu tuh jabatan yang paling tinggi. Nah, saudara, saya nggak bisa lihat. Di sini juga mungkin Om Yo nggak bisa lihat. Mungkin di antara kita ada di antara saudara ini sederhana saja hidupnya, nggak menonjol dalam gereja, tapi bisa saja di depan Tuhan pangkat saudara adalah jenderal. Amin. Oh iya toh. Ya, bahkan mungkin ada yang pendeta merasa hebat, gitu ya. Tapi ternyata di hadapan Tuhan, kopral. Nah, ini hanya penggambaran yang saya mau bilang sama saudara, ya, bahwa tidak ada yang bisa mengukur kuasa yang Tuhan beri kepada kita. Orang lain nggak bisa lihat. Itu sebabnya kita berbahagia ya, karena Tuhan itu selalu melihat hati. Bilang hati. Ya, saya bisa lihat Bentar begini-begini. Aduh Bentar, biasa-biasa saja anaknya. Dari dulu juga begitu selengean, gitu ya. Suka bercanda. Kapan seriusnya, gitu ya. Tapi mungkin di hadapan Tuhan dia jenderal. Ya. Tapi kalau jenderal itu selalu jadi sasaran deh Pak. Karena setan itu nggak cari kopral, betul? Nggak cari
di lapangan. Karena itu dia jadi pemimpin. Banyak orang Kristen bilang, nggak mau saya deh, nanti takut tak serangan balik. Saudara, saya berharap saudara kita buang pemikiran yang tidak tepat. Kalau kita ada dalam peperangan, yang bertanggung jawab atas kita adalah komandan besar kita, Yesus Kristus. Amin. Alkitab berkata dalam 1 Timotius atau 2 Timotius, seorang prajurit waktu dia ke medan perang, dia nggak pikirin istrinya, makannya, minumnya. Dia hanya pikirin bagaimana menyenangkan komandan dia. Komandan kita, jenderal besar kita adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Bagian saudara saya hanyalah menyenangkan dia dan melakukan apa yang dia perintahkan. Bagian dia menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Coba kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, tadi saya berkata bahwa ketopong keselamatan kita pakai bukan supaya kita diselamatkan. Artinya keselamatan di sini adalah terima Yesus lagi, bukan. Justru kita disuruh Tuhan pakai ketopong ini karena kita sudah percaya Yesus. Kita sudah diselamatkan. Nah, saya mau sedikit mengingatkan saudara supaya saudara betul paham apa itu keselamatan. Keselamatan itu dalam bahasa Yunani soteria. Kalau menjadi ilmu yang dipelajari soteriologi, gitu ya, dari soteria dan logos, gitu ya. Soteria itu apa? Keselamatan dalam bahasa Yunani. Keselamatan itu apa? Sederhana. Keselamatan itu adalah kelepasan dari sesuatu yang mengikat. Sama-sama katakan. Keselamatan berarti kelepasan dari sesuatu yang mengikat. Itu soteria. Itu keselamatan. Nah, apa artinya keselamatan dalam Yesus, Bapak Ibu? Artinya Yesus datang, dia menyelamatkan Bapak Ibu dan saya dari sesuatu yang mengikat, yang memperhamba, yang membelenggu kita. Apa itu? Dosa. Dosa adalah induk dari semua kejahatan, kehancuran di muka bumi ini. Kita tahu bersama Yesus datang, apa yang dia lakukan? Dia Tuhan, dia berinkarnasi, dia mengambil tubuh manusia seperti Bapak Ibu dan saya. Lalu kemudian dia mati di kayu salib untuk Bapak Ibu dan saya. Dia membayar harga dosa-dosa kita, dosa pelanggaran kita. Ya, Yesaya 53. Semua hukuman dosa manusia itu ditimpakan kepada dia. Sudah lihat terjadi pertukaran yang indah di kayu salib. Dosanya Pak Kian, dosanya Ibu Elvi, dosanya saya, itu Tuhan yang tanggung. Hebat banget. Saudara pernah tidak memahami sebegitu dalamnya cinta kasih Yesus buat kita? Karena begitu besar kasih Allah, dia datang untuk selamatkan kita. Supaya apa? Tidak ada yang binasa, tapi semuanya beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak binasa? Yesus datang, dia ambil dosa Bapak Ibu dan saya. Bukan hanya dosanya yang diambil, tetapi hukuman untuk dosa kita itu dia yang tanggung. Saudara, luar biasa sekali. Seandainya begini, contoh, katakanlah saya selalu pakai contoh bentar. Bentar mau ngambil barang orang, masuk penjara, hukumannya 5 tahun, gitu. Tiba-tiba ada orang bilang, Pak, bentarnya lepasin aja, saya ganti di penjara deh. Bentar mau nggak? Ini artinya apa? Pertukaran, ditebus. Bentar yang bikin salah, tapi orang lain yang harus menanggung hukumannya. Zaman sekarang nggak ada, Bapak Ibu, gitu ya. Yang ada orang bikin salah dipajarai satu kampung, gitu ya. Tapi di dalam Alkitab keselamatan itu adalah Yesus membebaskan kita dengan menggantikan kita. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Dia yang diberkati menjadi kutuk karena kita. Di atas kayu salib, Tuhan membebaskan kita dari dosa dan hukuman dosa kita. Dari segala kutuk. Dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari kematian kekal untuk selama-lamanya. Saya berharap Bapak Ibu gak ngantuk dulu ya. Ini firman-Nya yang benar-benar Tuhan harus kasih kita kekuatan untuk mendengar tadi. Dilepaskan dari kematian yang kekal. Nah, sudah kasih dalam Tuhan, karena kita sudah terlalu sering kali mendengar istilah keselamatan, jadi kita jadi orang Kristen kadang-kadang jadi biasa. Gak boleh jadi terbiasa. Akhirnya kita kehilangan arti sebenarnya dari kasih Tuhan yang menyelamatkan kita. Setiap hari Bapak Ibu bangun, setiap hari Bapak Ibu bilang gini, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah mati buat saya. Tuhan terima kasih, Tuhan sudah menebus hidup saya. Tuhan sudah memberi saya hidup yang kekal. Tuhan sudah membebaskan saya dari tangan iblis. Tuhan jadikan saya anakmu. Ini adalah ucapan syukur yang tidak boleh saudara tidak naikkan setiap hari. Supaya apa? Supaya saudara mengingat betapa besarnya kasih Bapa untuk saudara. Amin. Amin, jemaat TK. Karena di dalam ingatan saudara akan keselamatan yang Tuhan berikan ada kuasa. Saya akan tunjukkan nanti. Itu sebabnya
harus ambil ketopong keselamatan. Kenapa? Karena ketopong keselamatan ini akan melindungi saudara dari serangan yang mematikan, dari tipu muslihat daripada iblis. Ingat, kita diselamatkan untuk tujuan Tuhan. Paulus berkata apa? Waktu dia diselamatkan, dia berkata begini, hidupku yang sekarang bukannya wah, ini banyak ngelamun nih. Bukannya aku lagi, tapi Yesus Kristus yang ada di dalam aku. Paulus bilang kalau aku hidup sekarang, ya, mataku tidak berubah, mukaku tidak berubah, badanku tidak berubah, tetapi yang ada di dalam diriku adalah pribadi yang lain, yaitu Yesus Kristus Tuhanku. Makanya Paulus bilang, kalau mati itu adalah keuntungan. Tapi kalau aku hidup, Paulus bilang apa? Harus berbuat. Ya, itu berarti saya harus bekerja untuk menghasilkan buah. Alkitab berkata kita diselamatkan supaya di muka bumi ini kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk Tuhan. Supaya di muka bumi ini kerajaan Tuhan nyata dalam hidup kita, Bapak. Ketopong keselamatan. 1 Korintus 6 ayat 20 lagi. Coba. 1 Korintus 6 ayat 20. 1 Korintus 6 ayat 20. Saudara perhatikan ayat ini. Sebab kamu telah, sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sampai di situ dulu. Siapa di sini yang sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar? Saudara, ayat ini tidak main-main. Tuhan bilang, hidupmu Jenny sudah aku beli. Dibeli dari mana? Bukan di masa saya ikut Bapak baik loh. Sudah dibeli dari mana? Saudara pernah dijual kepada siapa? Gara-gara apa saudara dijual ke iblis? Dosanya siapa? Ada dan Hawa bilang sekarang dosa saya. Iya, karena dosanya ada dan Hawa itu diperhitungkan kepada saudara. Memangnya kita lahir dari nenek moyang siapa? Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tidak mereka sadari. Ketika mereka menyerahkan diri mereka kepada iblis, maka mereka ada dalam kekuasaan iblis. Sejak hari itu seluruh keturunannya diperhitungkan sebagai orang yang berada, dijual kepada iblis. Sampai tiba waktunya Yesus datang, Bapak Ibu. Dan ayat ini muncul. Yesus mati buat kita, Dia membebaskan kita, Dia bangkit pada hari yang ketiga sebagai Tuhan dan Raja. Pada saat itu hidup kita sudah dibeli dan luar biasa. Nih, bukan hanya dibeli. Saya mau bilang, kalau Bapak Ibu pergi ke Indomaret, ke Alfamart, ya, atau ada orang yang melunasi hutang saudara, apakah hanya bilang, nih uang selesai? Tidak. Saudara butuh apa? Saudara butuh apa? Tanda pembayaran lunas, kwitansi lunas. Benar nggak nih? Betul tidak? Saya serius nih, benar nggak? Kalau saudara punya hutang 50 juta, ada orang bilang, oh Ibu Olin, nanti 50 jutanya saya bayarin. Benar nggak? Maka Ibu Olin akan datang di situ, lalu kemudian uangnya diserahkan, Ibu Olin akan terima bukti bahwa sudah lunas dibayar. Ada bukti pembayaran itu lunas. Dengar, firman Tuhan itu luar biasa sempurna. Kamu sudah dibeli, tapi Tuhan tidak hanya bilang kamu sudah dibeli, harganya sudah lunas aku bayar. Ada bukti kwitansi. Apa buktinya? Darah Yesus menaikkan dalam hidup saudara. Sehingga waktu setan mau panas saudara, waktu setan mau hancurkan hidup saudara, dia bisa lihat ini orang sudah punya bukti, dia sudah dibayar lunas hidupnya. Itu sebabnya ketika saudara menengging setan sudah bilang apa? Darah Yesus. Pernah nggak? Kenapa sudah bilang darah Yesus? Karena darah itu yang membayar lunas hidup kita, Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara nggak dibeli dengan daun. Hidup kita itu dibeli Tuhan dengan darah dan harganya sudah lunas dibayar. Nah, selanjutnya dikatakan, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa kita harus muliakan Tuhan dengan tubuh? Karena tubuh ini tempat di mana jiwa dan roh ada. Yang kelihatan itu tubuh. Yesus di kayu salib tubuhnya itu dihancurkan. Jadi di kayu salib itu Tuhan itu diserahkan ke setan, Bapak Ibu. Setan habisin kerjain dia. Supaya apa? Supaya menanggung hukuman kita. Di atas kayu salib tubuh
tubuh Yesus dihancurkan, dipermalukan, ditelanjangi, diremukkan. Yang seharusnya itu ditumpahkan kepada kita. Makanya Tuhan bilang, sekarang saya sudah bayar hidupmu. Sekarang kamu bukan milik setan, saya sudah beli kamu. Tuhan bilang, aku hanya minta muliakan aku melalui tubuh. Jangan lagi pakai tubuh untuk berbuat dosa. Kita pernah bilang, jangan lagi biarkan dosa berkuasa dengan mengikuti keinginannya. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita, kuduslah untuk Tuhan. Kitab Efesus 1 berkata, kita dipanggil untuk menjadi kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saya bilang, pagi hari dengar, lihat saya depan. Banyak orang kenapa dalam tubuhnya ada roh jahat, ada setan masuk melalui perbuatan-perbuatan dosa melalui tubuh. Oke? Saudara harus tahu itu. Kekudusan yang dilanggar melalui tubuh, anggota tubuh, apapun itu, mau percabulan, perzinahan, mencuri, berdusta, itu memberikan tempat untuk setan di dalam tubuh kita. Itu sebabnya Tuhan bilang, muliakan Tuhan melalui tubuhmu. Karena kapan kita gunakan tubuh kita untuk kecemaran, setan bisa mengambil alih wilayah itu dan tinggal dalam hidup kita, sekalipun kita tetap jadi orang Kristen. Ini penting. Nanti pulang baca Efesus 1, saudara dipanggil untuk menjadi orang yang kudus dan tidak bercacat. Karena inilah rencana Tuhan buat kita, Bapak Ibu. Nah, keselamatan yang Tuhan beri itu melindungi kita dari kebinasaan. Yesus sudah jamin kita, Yesus sudah garansi kita bahwa sekali kita diselamatkan, kita akan tetap diselamatkan. Tapi kita harus memelihara keselamatan itu. Nah, setan tahu kita sudah dibeli. Amin. Setan tahu kita sudah lunas dibayar. Kita bukan milik dia. Nah, setan masih ingin berkuasa dalam hidup kita, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya mengapa Tuhan suruh kita pakai ketopong keselamatan, helm keselamatan yang melindungi kepala kita. Kenapa? Karena di kepala ini ada yang namanya pikiran. Sama-sama bilang pikiran. Jadi kita ambil ketopong keselamatan untuk apa? Melindungi pikiran kita, Bapak Ibu. Kalau baju sirah keadilan itu melindungi hati kita. Dan hati itu dilindungi dengan apa? Iman dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar adalah kasih. Kita pakai baju sirah. Kita lindungi hati kita dengan iman dan kasih kepada Tuhan. Tapi untuk melindungi pikiran kita, kita perlu pakai ketopong, Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu-satunya medan, perhatikan saya depan, satu-satunya tempat, satu-satunya area di mana setan bisa mengambil alih hidup kita adalah pikiran kita. Apa yang kita pikirkan, kita akan menjadi seperti itu. Apa yang kita pikirkan, kita akan bertindak seperti itu. Betul tidak? Alkitab berkata dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, perceraian, percideraan, dan lain sebagainya. Dari mana? Dari hati, dari pikiran. Ini harus dijaga. Sekarang saya bertanya, Tuhan sudah berikan kepada kita keselamatan. Tuhan sudah jagain keselamatan kita. Tapi yang bertanggung jawab melindungi pikiran adalah kita. Sama-sama katakan, saya bertanggung jawab melindungi pikiran saya. Karena pikiran adalah tempat yang paling strategis untuk setan itu bisa menguasai hidup kita. Setan masuk melalui apa? Pikiran. Dia menembakkan panah api ke dalam pikiran kita, supaya kita akan bertindak seperti apa yang kita pikirkan. Setan akan menembak seseorang dengan depresi sehingga orang itu mau bunuh diri. Tiap hari setan bilang, kamu tidak berharga, kamu tidak layak, tidak ada yang sayang sama kamu. Ngapain kamu hidup? Minggu lalu kan begitu kan? Orangnya gak ada di sini. Saya mau layan gitu. Tuhan bilang, orang ini suka ngomong gitu. Saya tidak dikasih, saya tidak dicintai. Dan setan bilang sama dia, bunuh diri saja, lebih bagus, lebih tenang. Saya lihat. Ketika saudara dikecewakan orang, setan bilang, dia tidak ada orang yang cinta sama kamu, tidak ada orang yang sayang sama kamu, tidak ada orang yang peduli sama kamu. Lebih baik mati, tenang, lebih cepat toh. Nah, saudara matanya dibawa, lihat pisau dapur, lihat baygon. Halo? Ketika saudara gagal,
Ada saudara sudah lama jadi orang Kristen, setan bilang, tuh kan, kamu jadi orang Kristen lama, berkatmu sedikit-sedikit. Benar nggak? Kamu sudah jadi lama jadi orang Kristen, tapi begitu-begitu saja hidupmu. Setan masuk lewat pikiran. Saudara bertengkar dengan orang lain, setan masuk, bunuh saja dia, bunuh saja, nggak apa-apa, di penjara 10 tahun nggak apa-apa, tapi dendam terbalaskan. Saudara sakit, saudara bilang, Tuhan lamanya dia sakit, Tuhan gak sayang sama saya, ngapain saya ikut Yesus? Pikiran demi pikiran, setiap hari pikiran kita dibombardir dengan setan. Di sini dia berusaha untuk apa? Mengambil tempat di dalam pikiran kita, supaya kita bertindak berdasarkan apa yang kita pikirkan. Setan ingin membuat kita pergi dari kasih Tuhan. Setan ingin menarik kita jauh dari hadirat Tuhan, supaya dia bisa berkuasa dalam hidup kita dan menghancurkan hidup kita. 1 Korintus 10 ayat 3-6. 1 Korintus 10 ayat 3-6. Saudara, saya akan masuk ke inti khotbah saya. Mengapa kita perlu pakai helm keselamatan? Melindungi pikiran kita yang adalah medan peperangan yang sangat penting. Sebelum saya baca ini, saya beritahu kepada saudara, Tuhan bilang, setan itu tidak bisa mendengar isi hatimu. Sama-sama bilang, setan tidak bisa mendengar isi hati saya. Tapi dia bisa mendengar perkataan saudara. Dia bisa dengar, dia bisa lihat tingkah laku saudara. Nah, kalau waktu dia baca itu, dia bisa memasukkan perkataan-perkataan, ide-ide yang membuat saudara itu meragukan kasih Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup. 2 Korintus 10 ayat 3-6. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Saudara perhatikan ya, baca-baca, jangan ngantuk. Dalam nama Yesus orang ngantuk pergi. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Oke, sama-sama kita baca jemaat TK. 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Oke, berhenti di situ dulu. Kami masih hidup di dunia. Kita masih hidup di dunia atau sudah surga? Di dunia. Kaki masih injak gak? Masih. Ada melayang gak? Gak ada. Tetapi, nah, Paulus bilang, sekalipun kami di dunia, kami tidak berjuang secara duniawi. Anak Tuhan mesti tahu ini. Kita anak kerajaan, kita masih ada di bumi, masih injak tanah. Tapi tidak boleh hidup kita, perjuangan kita secara duniawi. Lanjut, 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Lanjut. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap tubuh yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi setia. Nah, saudara perhatikan bagaimana Paulus di sini mengingatkan kepada kita pentingnya untuk melindungi pikiran kita dari setiap serangan-serangan setan. Kenapa? Setan itu tujuannya apa sih? Nyerang pikiran kita. 1, bangun benteng. Bilang sama-sama, bangun benteng. Bangun menara. Bangun pertahanan. 1 kali setan bisa masuk dan mempengaruhi pikiran saudara. Menara itu gak dibangun dalam 1 hari, Bapak Ibu. Ini yang kerja-kerja di proyek perumahan tahu, yang arsitek tahu. Benar nggak Pak? Ya, kalau kita bangun rumah itu nggak ada di 1 hari. Ada di sini bangun rumah 1 hari? Itu pasti dari triplex. Gitu ya. Pasti yang dari gampang 1 hari juga bisa. Ya seperti di TV itu, ya yang bantu orang perbaiki rumahnya. Bisa cepat dalam hitungan 5 jam Andi. Kenapa? Karena pakai alat-alat yang bisa saja hari itu tinggal dipasang tok. Tapi kalau bangun rumah yang benar, ya, yang kokoh, waktu angin, badai, hujan datang, topan datang, itu bisa tetap berdiri. Itu butuh waktu. Betul? Setan bangun benteng di kepala kita. Itu nggak 1, 2, 3 hari, 4, 5 tahun. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu. Tapi tujuannya adalah bangun menara, bangun benteng di kepala kita. Nah, ketika bentengnya sudah jadi, dia akan masuk dan menduduki di situ. Dan kalau setan menduduki pikiran kita,
Dia akan mengendalikan dan mengontrol segala sesuatu dalam hidup kita. Saya melihat ini banyak dalam pelayanan saya. Banyak pelayan Tuhan, banyak hamba Tuhan, termasuk kelas pendeta. Sekalipun sudah melayani bertahun-tahun, ada benteng dalam hidup mereka. Dan setan tinggal di situ, mereka nggak sadar. Ada orang-orang sudah lama jadi orang Kristen, tetap aja depresi. Semakin melayani, semakin depresi. Semakin melayani, sudah puasa, sudah doa, ya, sudah ikut pelepasan, tapi tetap aja tekanan setan itu semakin berat dalam hidupnya. Masalahnya di mana? Setan duduk di dalam pikiran dia. Entah dari kecil, entah masuk melalui orang tua, entah masuk melalui trauma, entah masuk melalui pengalaman-pengalaman yang buruk. Itu sebabnya kalau kita pelayanan pelepasan, Bapak Ibu, ada yang cepat, ada yang butuh waktu. Roh Kudus mesti kasih tahu kita masalahnya apa. Sama seperti kalau kita datang ke dokter, benar nggak? Kita bilang, dokter saya sakit nih dari kemarin. Nggak ada dokter langsung, oh COVID kok. Kalau ada dokter kita berdoa begini, bentar, dokter saya panas semalam ini deh, panas. Dokter bilang COVID, itu dokternya nggak benar. Dia mesti tanya dulu, diagnosa dulu, cek dulu, baru bisa bilang, oh kamu sakit ini. Sering ganti dalam pelayanan saya tadi begitu. Kenapa banyak orang nggak bisa dilepaskan total? Karena kita nggak tahu penyebabnya. Kita nggak tahu sebenarnya roh apa yang ada di dalam dia. Sampai Roh Kudus kasih tahu, kita usir dia. Orang itu sungguh-sungguh bertobat, terima Yesus lagi. Hidupnya benar-benar dilepaskan. Makanya Roh Kudus itu adalah partner yang luar biasa. Roh penolong, roh kebenaran. Ya. Setiap kita yang melayani di sini, bukan hanya pendeta-pendeta, setiap jemaat Tuhan, ya, harus sungguh-sungguh bergaul dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yang ngantuk harus bangun dalam nama Yesus. Supaya apa? Supaya melalui hidup kita ada banyak orang dilepaskan. Nah, benteng. Di dalam 2 Korintus 10 dikatakan, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan, setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan Allah. Semua senjata-senjata dilemparkan ke dalam pikiran. Untuk membuat apa? Kita melawan Tuhan. Kapan kita melawan Tuhan? Ketika kita hidup menyangkal iman kita. Ya. Orang yang khawatir, orang yang cemas, orang yang mudah stres, orang yang depresi, orang yang hidup dalam ketakutan, orang yang hidup dalam kecemasan, itu semua adalah senjata-senjata para iblis, Bapak Ibu, yang dia coba lemparkan ke dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya duduk di pikiran kita. Akhirnya apa? Kita kehilangan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dia mengendalikan hidup kita. Dia menghancurkan hidup kita. Makanya Yohanes 10:10 berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya memberi kita hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Tujuan setan adalah bangun benteng. Nah, benteng itu dibangun. Masuk lewat apa? Nah, sekarang tanya, setan itu masuk dalam pikiran saya, caranya apa, Jen? Sederhana. Alkitab berkata begini, hidup duniawi. Setan berusaha untuk membuat anak Tuhan itu hidup secara duniawi, supaya bisa bangun benteng dalam hidupnya. Apa itu hidup duniawi? Memikirkan segala yang berasal dari dunia, fokus kepada hal-hal yang dunia, yang akhirnya membuat kita apa? Jatuh di dalam dosa. Makanya tadi saya bilang, pintu masuk setan, sampai setan itu bisa tinggal dalam tubuh orang, itu pasti perbuatan berdosa. Kalau dia tidak terlibat dalam okultisme, kalau dia tidak terlibat dalam sebuah perjanjian dengan kuasa gelapan, itu bisa masuk lewat perbuatan berdosa. Apa saja? Tidak hidup kudus, tidak ngomong kudus, ya, matanya nggak kudus, hidupnya nggak kudus, kelakuannya nggak kudus. Itu pintu masuk. Untuk apa? Benteng iblis dibangun di dalam kita. Itu sebabnya waktu kita percaya Yesus, keselamatan itu membentuk cara kita berpikir. Firman itu membersihkan pikiran kita, Bapak Ibu. Benar nggak? Firman itu membangun benteng kerajaan Tuhan di dalam pikiran kita. Setan bangun benteng di dalam pikiran kita dengan menyuruh kita untuk memikirkan hal-hal yang duniawi, untuk hidup secara duniawi. Tapi Tuhan bangun benteng kerajaannya dalam hidup kita dengan penuhi kita dengan firman, supaya firman itu menguasai hati kita, menguduskan kita, dan kita hidup sebagai anak Tuhan yang kudus dan tidak bercela. Filipi
Sedikit lagi Bapak Ibu. Filipi 3. Filipi 3 ayat 18 sampai 19. Oke, nah perhatikan. Saya baca, perhatikan Bapak Ibu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan sekarang sambil menangis, Paulus bilang, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Amin. Apa itu seteru? Musuh. Ya. Dia anak Tuhan, tapi hidupnya itu berlawanan dengan yang Tuhan mau. Itu namanya seteru. Kesudahan mereka yang apa? Sama-sama baca. Kebinasaan. Jadi perhatikan ayat ini. Ini jelas ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Ya. Ini pasti termasuk orang Kristen. Sudah jadi anak Tuhan. Sudah jadi orang Kristen. Katanya terima Yesus. Tapi hidupnya itu seperti musuhnya Tuhan. Dia tidak melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Nah, Alkitab berkata apa? Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah orang akan melakukan apa saja demi untuk perut. Benar nggak? Ikut Tuhan itu ada Tuhan. Masa ikut Tuhan itu kita miskin-miskin pas-pasan dulu? Kan begitu. Gara-gara perut kita tinggalin Tuhan. Gara-gara perut kita hidup secara dunia. Lanjut. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Sama-sama. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jadi hati-hati dengan semua yang setan tawarkan. Jaga pikiran saudara. Oke. Nah, sekarang apa itu sebenarnya ketopong keselamatan? 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 10. Ini kuncinya. Kalau baju sirah keadilan itu adalah iman dan kasih, maka ketopong keselamatan itu apa? 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 10. Nah, mari kita baca sama-sama. Kalau baca ini bikin kita segar Bapak Ibu, gitu ya. 1, 2, 3. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, oke ganti dengan kata saya. Tetapi saya, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita. Ini kok suaranya tambah ada nih. 1, 2, 3. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ada amin? Ya, indah jadi orang Kristen dan Bapak Ibu. Indah. Tuhan sudah kasih keselamatan, Dia jamin kita. Mau kita tidur, mau kita bangun, mau kita bekerja, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi kembali, Tuhan suruh kita ambil perlengkapan senjata Allah. Untuk apa? Demi kepentingan kita, melindungi kita. Tuhan sudah kasih kita jaminan keselamatan, tapi kita harus bisa berjaga-jaga dan sadar. Ini poinnya, berjaga-jaga dan sadar. Mengapa setan bisa menguasai hidup orang Kristen? Karena tidak berjaga-jaga dan sadar, Bapak Ibu. Dia suruh pendetanya jagain dia. Sedikit-sedikit macam, Pak Adrianus tolong doain, ini kerasukan mengaku. Kenapa bukan dia yang doain? Contoh. Artinya semakin hari kita semakin dewasa, kita ngerti loh. Gitu ya. Kenapa? Banyak orang Kristen tidak berjaga-jaga, tidak berjaga hidupnya. Orang-orang muda dengan baik di sini, gitu ya. Jaga hidupmu baik-baik, pakai tubuhmu untuk kekudusan. Saya bilang, setan itu tinggal di tubuhmu. Oke? Saya pernah pelayanan melepaskan 1 hari di Jakarta, supaya dengan pastor saya. Setan itu sampai tinggal di dubur seseorang, di anus seseorang. Saudara pikir itu main-main? Kenapa orang setan itu bisa tinggal di anus di bagian pantat seseorang? Pasti bikin dosa. Ini kalau ngomong pelayanan pelepasan ini saudara kaget-kaget. Tapi saya mau bilang, jangan main-main. Tuhan sudah bilang, muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Saudara tahu, kekudusan itu akan membawa urapan Tuhan dalam hidup. Oke, Tuhan sudah kasih kita jaminan keselamatan. Jagain itu, berjaga-jaga. Hidupnya dalam
sukacita. Ikuti Tuhan sungguh-sungguh, jangan main-main. Kalau kamu pacaran bilang ayo tidur sama-sama, nanti kan juga married. Saya bilang apa? Jangan mau tidur sama dia, buang itu laki-laki. Kamu pacaran, cowok laki-laki bilang ayo kita tidur, gak apa-apa toh, nanti kan juga menikah, apa bedanya? Lempar dia ke laut. Ada tuh Pantai Losari, kalau nggak lesong, bawa dia. Halo, bisa paham maksud saya? Kalau pasangan kamu suruh kamu yang aneh-aneh, yang mencemari tubuhmu, nggak perlu mikir-mikir gini, Tuhan apakah di pasanganku, langsung aja buang dia. Kalau dia nggak mau bertobat. Pembicaraan yang nggak kudus, obrolan yang nggak kudus, nggak boleh ada dalam hidup kita. Setan bisa masuk. Saya lihat itu Bapak Ibu dalam pelayanan pelepasan bertahun-tahun. Dan saya bilang, kita tuh orang Kristen ya, seringkali keenakan. Karena kita pikir gini, Tuhan sayang saya, Tuhan sudah selamatkan saya masuk surga, Tuhan gak mungkin buang saya. Kita lupa, kita punya jaminan keselamatan, tapi kita punya musuh yang selalu ingin menghancurkan keselamatan yang Tuhan beri. Tuhan sayang sama kita. Saya diberkati dengan sharingnya Kak Olin waktu di Youth 2 minggu yang lalu. Hambanya Olin bicara tentang anak kesayangan dan anak kesukaan. Apakah Efraim itu adalah anak kesayangan dan kesukaan? Aduh, indah banget. Nih, saya mau tanya sama Pak Ibu, saudara itu anak kesayangannya Tuhan atau anak kesukaannya Tuhan? Apa itu anak kesukaan? Sederhana, anak kesukaan itu better adalah anak yang menyenangkan buat bapaknya. Ibu Kristen punya 3 anak laki-laki yang ganteng. Tapi kita jangan toki jadi begini, Juan itu anak kesukaan, yang satu anak kesayangan. Saya nggak ngomong gitu. Kita nggak boleh membedakan sebagai anak, contoh, atau orang tua. Tuhan bilang, apakah Efraim adalah anak kesayanganku ataukah anak kesukaanku? Itu beda Bapak Ibu. Kalau anak kesayangan itu dia bikin salah, tetap aja kita sayang. Mau dia kurang ajar, mau dia tak lewat-lewat, kita sayang dia. Dan banyak anak yang kurang ajar karena dia tahu dia disayang. Astaga, dia jual harta bapak ibunya karena narkoba, bapaknya tetap aja sayang. Karena kita merasa kita disayang Tuhan, jadi kita berkata, ya apa-apalah saya berbuat dosa, sebentar saya datang, Tuhan ampuni saya, darah Yesus membasuh saya, Tuhan sayang saya lagi. Ataukah saudara adalah anak kesukaan? Anak kesukaan itu apa? Anak yang menyenangkan, selalu ingin menyenangkan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Anak menyenangkan itu apa? Dia mungkin tidak disayang, tapi dia selalu ingin senangin bapaknya. Dia selalu ingin senangin mamanya. Dia tahu apa yang menjadi kesukaan bapaknya. Dia tahu kalau dia melanggar perintah bapaknya, bikin bapaknya nangis. Halo? Saya pernah melayani satu pasangan suami istri. Sebenarnya bukan melayani, dia datang sama saya dan kami ngobrol. Ini di Jakarta. Pasangan muda yang baru married. Waktu saya ngobrol dengan dia, suaminya itu mengeluarkan kata-kata ini contoh saja ya. Dia ngomong sama istrinya gini, "Ma, kenapa saya nggak pernah mau nyakitin kamu? Saya nggak pernah ada keinginan. Karena saya tidak ingin buat kamu sedih." Wah, benar nggak? Kalau kita mengasihi Bapa kita di surga, kalau kita mencintai Yesus, kita nggak mau bikin Tuhan sedih. Kita sayang sama Tuhan. Sekalipun Tuhan mungkin itu punya anak yang istimewa, contoh, ya. Tapi kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita akan melakukan apa saja untuk senangkan Dia. Sekalipun kita mungkin ini dipakai hanya sederhana, urapan juga sederhana, karunia tidak banyak. Tapi kita selalu bilang, Tuhan, aku ingin menyenangkan Engkau. Aku mencintai Engkau. Aku tidak peduli Engkau mau berkati aku kek. Engkau mau Tuhan tidak berkati saya, Tuhan tidak sembuhkan saya. Saya ingin menyenangkan Tuhan karena saya tahu saya sudah diselamatkan. Saudara mau punya anak yang anak kesayangan kan? Atau anak kesukaan? Saudara mau jadi anak kesayangannya Tuhan atau anak kesukaannya Tuhan? Ya. Untuk apa kita jadi anak kesayangan, tapi selalu bikin hati orang tua kita sakit dan sakit, sedih dan sedih. Kita mau jadi anak-anak yang selalu menyenangkan Tuhan dan berkata, apapun yang terjadi Tuhan Yesus, saya akan tetap mengasihi Engkau. Saya akan tetap taat kepadamu. Saya akan melakukan firman-Mu.
Israel anak kesayangan, tapi bukan anak kesukaan. Makanya nggak pernah dilempar Tuhan, nggak pernah dibuang Tuhan. Tuhan bilang, biarpun aku hajar dia seluruh badan, aku udah hajar, tetap aja aku terkenang akan dia. Itu kan anak kesayangan. Tapi kita nggak mau begitu. Sekalipun mungkin kadang ya kita nggak disayang banyak orang, tapi waktu Tuhan lihat kita, aduh ini anak, semua dilakukan untuk saya, senangnya hatiku. Malaikat 100 juta buat dia. Kalau berkat semua Surina. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Jadilah anak kesukaan emang, ya. Jadilah anak yang menyenangkan Tuhan. Apapun yang terjadi kita akan mengasihi Tuhan. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu. 1 Tesalonika 5 ayat 6 sampai 10. Ketopong keselamatan itu bicara apa? Pengharapan di dalam Tuhan. Ya. Baiklah kita jangan tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur-tidur waktu malam, mereka yang mabuk-mabuk waktu malam, tetapi kita yang adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih. Ingat, iman kasih. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Jadi apa itu helm keselamatan kita? Apa itu ketopong keselamatan kita, saudara? Adalah pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan. Nah, dalam istilah dunia, pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Kalau saudara di dunia ini, seringkali kalau kita dengar istilah pengharapan, itu berarti sesuatu yang tidak pasti. Moga-moga, mudah-mudahan, seandainya, benar nggak? Tapi kalau Alkitab menggunakan kata pengharapan, itu berarti dalam bahasa Yunani ada elpis. Pengharapan itu elpis dalam bahasa Yunani. Artinya apa? Keyakinan, kepastian, iman. Jadi kalau Alkitab berkata, gunakanlah ketopong pengharapan keselamatan. Artinya apa? Pengharapan kita dalam Tuhan itu yang melindungi pikiran kita dari panah-panah api setan, Bapak Ibu. Pengharapan apa? Bahwa saya sudah diselamatkan dan sampai pada akhirnya Tuhan akan menyelamatkan saya. Pengharapan saya apa? Keyakinan saya pada janji Tuhan, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan saya. Janjinya pasti ya dan amin dalam hidup saya. Pengharapan bahwa Yesus akan datang kedua kali dan menjemput saya. Itu sebabnya saya akan bertahan, saya akan kuat, saya akan berjuang mati-matian menjaga diri saya. Saya tidak akan menyerahkan diri saya kepada iblis karena saya tahu sampai pada akhirnya Tuhan akan menyelamatkan saya. Itu pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan bahwa apa? Saya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka Tuhan. Saya ditetapkan Tuhan untuk diberkati. Itu pengharapan. Makanya pengharapan dalam Tuhan itu keyakinan, bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, tapi keyakinan, kepastian bahwa bersama dengan Tuhan saya pasti diberkati, saya pasti dipelihara. Ya. Alkitab berkata dalam Roma 5 ayat 5, dan pengharapan kepada Kristus tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara menaruh pengharapan kepada Tuhan, engkau tidak akan dipermalukan, saudara. Handphone siapa tuh yang tidur? Oke. Mungkin lagi handphone baru, lagi percobaan belajar. Udahlah, harap maklum saja gitu ya. Oke, nah saudara terkasih, perhatikan lagi. Roma 5 ayat 5 berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Betul? Saya mau ubah katanya sedikit. Pengharapan kepada Kristus tidak akan bikin saudara malu. Oke? Pengharapan di dunia itu tidak pasti, justru akan mengecewakan. Kenapa? Gak ada jaminan. Orang di dunia ini gak punya keselamatan. Tapi Yesus yang sudah menyelamatkan kita, memberikan kepada kita jaminan bahwa waktu kita menaruh seluruh pengharapan kita kepada
adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara tahu apa itu saung? Jangkar. Saudara pernah lihat jangkar? Kalau nggak pernah lihat pergi ke pelabuhan, tapi mesti nyelam. Pengharapan itu adalah saung yang kuat. Saya ubah, jangkar yang kuat. Berarti apa? Iman saudara, keyakinan saudara pada janji Tuhan itu seperti jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Alkitab berkata Yesus adalah imam besar kita, imam besar yang dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan saudara. Jangan saudara berpikir begini, kelemahanku itu Tuhan gak tahu, kekuranganku itu Tuhan gak tahu. Tuhan tahu segala kelemahan kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu segala kekurangan, Tuhan tahu segala kebutuhan kita. Dan Alkitab berkata Yesus sudah bawa semua kelemahan kita, Yesus sudah bawa semua dosa kita, Yesus sudah bawa semua kebutuhan kita dalam hidup ini. Dibawa masuk apa? Ke belakang tabir. Artinya apa? Dia mati buat kita. Dia menjadi perintis, pembuka jalan keselamatan buat kita. Itu sebabnya ketika kita ada dalam Tuhan dan kita berharap akan pertolongan Tuhan, Tuhan sudah jamin kita bahwa pasti kita akan ditolong. Amin. Pasti Tuhan akan pelihara kita sampai pada akhirnya. Nah, kalau kita punya pikiran yang begini, pengharapan di dalam Tuhan, kita tidak akan mudah menyerah pada setiap panah api dari setan. Jangan terima pikiran setan, Bapak Ibu. Jangan terima pikiran dan tujuan setan untuk saudara berdosa, untuk saudara khawatir, untuk saudara takut, untuk saudara kecewa sama orang lain, kecewa sama Tuhan. Jangan terima pikiran depresi. Jangan mengasihani diri. Semua pikiran-pikiran yang membuat saudara menyangkali janji Tuhan itu berasal dari setan. Di dalam Tuhan ada jaminan bahwa pasti saudara dan saya akan ditolong. Makanya Alkitab berkata, terpujilah Tuhan yang sanggup memelihara kita sampai dia datang kedua kali. Yesus akan datang kedua kali. Ini pengharapan kita yang pasti. Tuhan sudah tolong tanggung dosa kita. Dia akan datang lagi untuk tolong kita, bawa kita bersama dengan dia. Makanya keselamatan itu bukan hanya diselamatkan dari dosa, tapi diselamatkan dari semua masalah kita yang ada di muka bumi ini. Itu namanya keselamatan. Tapi kita butuh lindungi kepala kita, pikiran kita. Dengan apa? Pengharapan dalam Tuhan. Kalau orang hidup gak punya pengharapan, itu sudah mati, Bapak Ibu. Makanya saya mau bilang, orang yang gak percaya Yesus itu sebenarnya sudah mati di dalam dosanya, kalau dia gak terima Tuhan. Nah, saudara dan saya hari ini terima Yesus, ada pengharapan di dalam keselamatan itu. Pengharapan apa? Tuhan setia menepati janji-janjinya. Tuhan pasti pelihara kita. Jangan menyerah terhadap dosa, jangan menyerah terhadap kekurangan, jangan menyerah terhadap kesulitan hidup, Bapak Ibu. Lindungi pikiran saudara. Ketika saudara berkekurangan, setan datang, curi saja, ambil saja barang orang, korupsi saja di kantor, gak apa-apa. Saudara tolak dia. Saudara katakan, saya punya pengharapan dalam Tuhan. Tuhan akan menyediakan semua kebutuhan saya. Itu pengharapan. Karena kita tahu Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan sudah jamin. Tuhan sudah pikul semua masalah kita. Makanya pengharapan dalam Tuhan itu tidak bakalan kecewain kita. Setan datang sama kita. Supaya apa? Supaya kita menyangkal Tuhan. Supaya kita meragukan kasih Tuhan. Tapi Tuhan datang untuk menaruh kepastian dalam diri kita. Pasti kita ditolong. Pasti kita dipelihara, Bapak Ibu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ayat yang paling terakhir, Filipi 4, ayatnya yang ke-8. Saudara perhatikan ayat terakhir ini, Filipi 4, ayatnya yang ke-8. Ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Amin. Bagaimana caranya supaya saudara tidak menerima pikirannya setan? Alkitab berkata, pikirkanlah semua yang benar. Apa itu pikiran yang benar? Kristus adalah kebenaran kita. Pikirkanlah tentang kehendak Tuhan. Pikirkanlah janjinya, semua yang benar. Kalau saudara, setan akan datang dan menaruh pikiran-pikiran kotor di kepala kita, menaruh pikiran-pikiran yang gak benar di kepala kita. Tapi Tuhan bilang apa? Pikirkanlah yang benar, semua yang mulia. Apa itu yang mulia? Apa yang mulia? Yang mulia itu semua yang berharga, precious.
tanya, kalau kepala kita ini bisa dibelah, kira-kira di dalam otak saudara itu 90% yang mulia apa yang nggak benar? Sekarang saya tanya, kita lebih mudah bersuka cita atau lebih mudah khawatir? Siapa di sini lebih mudah bersuka cita? Siapa di sini lebih mudah khawatir? Kenapa banyak orang Kristen mudah khawatir? Karena dia tidak membiasakan melatih pikirannya berpikir yang benar, memikirkan janji Tuhan, memikirkan jaminan Tuhan. Ya, dia selalu dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan boleh, ya. Tapi supaya kekhawatiran, ketakutan itu tidak menguasai kita, maka pikirkanlah hal-hal yang mulia. Yang mulia itu apa? Tuhan mengasihi saya berharga, saya dicintai. Tuhan sudah mati bagi saya diangkat menjadi anak, saya diberikan kuasa, saya duduk di tahta bersama dengan Yesus. Itu kata firman Tuhan. Saya percaya itu. Itu namanya memikirkan yang mulia. Pikirkanlah semua yang adil. Halo, masukkan di dalam pikiran saudara hal-hal yang adil. Jangan yang korupsi. Hari ini uangnya siapa lagi saya mau ambil? Hari ini uangnya siapa lagi saya mau sunat? Ini pikiran-pikiran berdosa. Lakukanlah yang adil, Bapak Ibu. Semua yang suci. Haleluya. Katakan bersama-sama. Coba taruh tangan kanannya di kepala dan bilang berkata, mulai hari ini saya akan memikirkan semua yang suci dalam nama Yesus. Halo, supaya semua yang najis yang tidak kudus keluar dari pikiran kita. Jangan terima pikiran-pikiran yang najis, Bapak Ibu. Ya, jangan terima pikiran-pikiran yang cemar, tapi latih pikiran saudara. Masukkan hal-hal yang suci, yang kudus. Alkitab berkata, pikirkanlah semua yang manis. Bukan berarti gula-gula, taro, beng-beng. No, kita gak disuruh pikirin makanan. Siapa di sini tiap hari pikirnya makanan? Bakso, uyung, hai. Tuhan gak suruh kita pikirin makanan. Tuhan suruh kita pikirkan semua yang manis. Ini bukan permen. Yang manis itu apa? Kebaikan Tuhan. Amin. Cinta akan Tuhan. Semua yang manis. Semua yang dikecap oleh lidah. Makanya kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara tidak akan bisa ngalamin kebaikan Tuhan kalau saudara tidak kecap. Harus dinikmati semua yang manis. Pikirkanlah semua yang sedang didengar. Halo jemaat TK. Saya hari ini ingin memikirkan semua yang sedang didengar. Bukan makanan ya. Didengar. Itu berarti apa? Nggak ada tempat buat gosip. Gak ada tempat buat kita ceritain orang punya kejelekan. Ya, ini kebiasaan ya, ini kebiasaan. Saya lihat di Makassar banyak di mana-mana juga. Kalau kita ngomongin orang, kita bilang begini dulu supaya menutupi rasa bersalah kita ngomongin. Sebenarnya kita nggak mau cerita orang ini tapi. Itu pembenaran diri. Kita mau ngomongin ibu si A, tapi supaya kita nggak rasa bersalah tapi sebenarnya kita nggak mau dicerita orang tapi dia begini. Ya. Pikirkan semua yang sedang didengar. Oke? Apa yang sedang didengar? Semua yang benar, semua yang suci, semua yang adil, yang indah-indah. Pikirkanlah. Gitu ya. Kalau kita tahu kekurangan orang, kita bilang ini, Tuhan akan mengubah dia. Ya? Kalau saudara punya suami suka ngorong-ngorong gini, dia adalah pria yang paling lembut. Amin. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala sesuatu akan turun dalam hidup, menguasai hati dan pikiran. Hari ini jemaat TK, ambil alih kendali atas pikiran saudara. Jangan bilang begini, Tuhan kuasai pikiranku. Boleh, Tuhan pakai firman. Makanya firman itu sangat penting kita baca. Untuk apa? Membangun benteng di dalam pikiran kita, sehingga yang benar, yang suci, yang kudus, yang mulia itu kita pikirkan. Kalau ada di antara saudara pagi hari ini datang, saudara suka bergumul dengan depresi, stres, kekhawatiran, pikiran negatif, saudara mulai belajar membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oke? Saudara, minggu lalu saya bersaksi kepada saudara apa yang Tuhan perlihatkan dalam penglihatan, bahwa ketika panah-panah api dari iblis itu menembak